Hai Tia, Selamat sore, Assalamualaikum. selamat sore. Suaraku bisa terdengar nggak Tia? Terdengar jelas, Ibu? Jelas, oke. Baik, siap. Sambil mendengar ya, Ibu Gimana ya. kabarnya Tia? Alhamdulillah. Bupin sendiri gimana, Ibu? Alhamdulillah, glowing. Ya? Tia, suaranya kecil sekali kamu. Ah, kecil sekali, sebentar, Bu. Hah? Udah? Udah, Bu? Belum, belum, belum. Masih kecil. Sebentar, sebentar. Oke. Sudah jelas, Bu? Jelas, jelas, jelas. Oke. Very good. Ibu lagi di rumah? Di rumah, Alhamdulillah. Masih di rumah aja. Masih di rumah aja. Ih, Kegiatan kamu apa di rumah aja, apa di Ibu, kampus yang ya? ini? Gimana? Hah? Kamu di rumah aja atau sudah ngampus? Di rumah dan di kampus. Aku bolak-balik ya. Menghadapi new normal ya, Tia. Iya, Ibu. Betul sekali. Hmm. Kegiatan apa aja sih, Bu, yang udah dilakuin Ibu di rumah gitu? Yang jelas kalau Bubin sih karena ada baby ya, Tia ya. Jadi mengurus baby, kemudian saya juga masih mengajar melalui media daring sih. Jadi memanfaatkan banyak momen seperti ini untuk berkarya dari rumah, Tia. Betul Hmm. sekali. Memang itu ya, Bu, yang hanya bisa kita kerjakan lewat rumah ya, Bu ya. Kenapa? Duh, suaranya Tia kecil lagi. Bentar, bentar. Oke, udah pol nih, udah pol. Sudah, Ibu, sudah terdengar jelas? Ya, lumayan lah, oke. Tapi bukan sedikit banget. Oke. Ya, Ibu, ini kan jadi kita judulnya ini kan promosi kesehatan ya, Bu ya. Jadi kita Oke. lebih santai aja ngobrolnya gitu. Jadi kayak diskusi aja Siap. gitu ya, Bu ya. Hah? Diskusi aja gitu ya. Siap, siap, siap dengan senang hati. Jadi langsung kita mulai aja kali ya, Bu, karena udah banyak yang Ya. gabung juga. Oke. Jadi ini tema yang kita angkat itu kan lebih ke mental illness-nya ya, Bu ya, karena Mental mental illness. lebih ke mental menghadapi new normal sih, Ibu, sepertinya. Jadi kayak lebih ke gimana sih persiapan mental kita untuk menghadapi era new normal ini yang baru aja gitu loh, Ibu. Kita mulai kan yang belum lama ini juga. Gimana Ibu Hmm. menyikapi kayak gini? Yang jelas, saya mau ngomong dulu soal sesuatu yang mungkin teman-teman dulu harus sadari dulu dari awal. Pernah dengar cabin fever belum, Tia? Belum, Ibu? Ah, kalau kalian belajar tentang ilmu kesehatan mental, kalian harus tahu dulu bahwa saat pandemi ini kita sedang menghadapi yang namanya cabin fever. Tulisannya gini nih. Oke, kebaca? Ya, terbaca Ibu, cabin fever. Oke, cabin fever. Apa sih cabin fever? Jadi kalau Tia tadi pengen membahas tentang mental illness, cabin fever ini adalah satu emosi atau perasaan kita yang merasa sedih karena terlalu lama di rumah, Tia. Hmm, Ngerasain juga nggak kemarin? banget, Aduh, ngerasain kapan banget ini Bu. bakalan berakhir ya? Kapan ini bakalan kelar? Aku bosen di rumah. Kalau kuliah dengan media daring kayaknya bosen banget gitu ya. Nah, ini memang dialami oleh hampir setiap orang karena masa karantina ini terlalu panjang dan kita nggak tahu sampai kapan gitu ya, Tia ya. Hmm, Mungkin Tia merasakan nggak kalau biasanya di waktu normal, masa-masa normal dulu kita kan nongkrong sama teman, ngerjain tugas kelompok bareng gitu kan. ya, Mendadak ngerasain sekarang harus semua. banget. Apalagi kalau saya tahu banyak nih kalau seorang Tia itu anaknya yang sangat eh, main ke sana ke sini, orangnya ekstrovert banget gitu kan. Apalagi karena kita semua adalah manusia itu pada dasarnya adalah sebagai makhluk sosial, Tia. Jadi dengan adanya pandemi seperti ini, kalau yang tidak siap akan mengalami yang namanya cabin fever atau ketidaksiapan, rasa sedih yang aduh teramat sangat karena aduh kenapa sih ini kok begini, aku kok nggak bisa keluar rumah, kok nggak bisa ke mall. Mungkin teman-teman yang lain bisa mungkin oh kok aku begini ya, terus harus seperti apa nanti ketika new normal ya gitu ya. Jadi mungkin gejala yang pertama kita bisa lihat adalah bosen yang teramat sangat. Itu barangkali kalau teman-teman mahasiswa biasanya bosennya karena nggak bisa gabung sama temen atau mungkin nggak dapat uang saku Hmm, ya. betul Nggak banget Bu. dapat uang saku. Nah, ini kalau dalam mental illness masuknya ke ranah anxiety atau kecemasan, Tia. Jadi cemas karena itu tadi bosen yang teramat sangat, kemudian rasa gelisah, aduh
sampai kapan. Kemudian yang kedua adalah adanya demotivasi atau turunnya motivasi. Nggak tahu sampai kapan tadi. Kemudian kamu ngerasa nggak kalau dalam masa pandemi ini sedikit mudah tersinggung, Tia? Betul banget, Bu. Betul. Oh ya? Iya. Mudah tersinggung. Kenapa kok bisa gitu? Mudah tersinggung karena Apa sih? Kurang karena gaulnya terbatas, benar nggak? Gaulnya terbatas, kemudian juga banyak konflik yang tidak terkelola. Yang kadang-kadang kita kalau face to face masalah bisa terselesaikan dengan segera. Ini kalau via daring atau via media sosial kadang-kadang kita miskomunikasi dengan teman, ya kan? Nah itu seringkali yang membuat kita mudah tersinggung. Kemudian mudah putus asa. Aduh, tugasnya numpuk banyak banget, semuanya deadline-nya besok. Lah, itu seringkali yang mahasiswa sekarang alami adalah itu tadi. Aku kok kayaknya nggak bisa ya berjalan ini semua, padahal semuanya mengalami hal yang sama, semuanya belajar online, semuanya medianya daring dan lain sebagainya. Kemudian sulit konsentrasi, bener nggak Tia? betul. Sulit konsentrasi pun juga ada sebabnya loh. Kenapa kok bisa sulit konsentrasi? Yaitu tadi terlalu lama di rumah. Kemudian kalau ada muncul istilah sekarang generasi rebahan ya Tia. Ya kan, generasi rebahan. Jadi yang namanya ritme hidup kita jadi sangat berubah. Kita yang siang kadang-kadang kita nggak punya planning apapun. Aduh, mau ngapain ya? Tidur. Nanti malam melek dong ya, karena siang terlalu banyak tidur. Akhirnya apa? Kita menjadi tidak tahu harus bagaimana memanage waktu. Nah, itu kesalahan yang bisa kita perbaiki sebetulnya. Nah, kemudian sulit konsentrasi tadi, kita bisa komunikasikan dengan orang tua. Di sini orang tua berperan sekali loh, Tia. Jadi kalau misalnya masih mahasiswa gitu, kita bisa meminta orang tua untuk menjadi partner kita. Jangan sampai orang tua sama kita beda arah, nanti bisa berabe nanti ya. Artinya dalam kondisi seperti ini, kalau untuk kita yang masih menuntut ilmu, orang tua berperan sebagai motivator, Tia. Ayo dong Dek, tolong dong kamu harus belajar kalau pagi jangan sampai bangunnya kesiangan. Dan yang seringkali terjadi karena masa pandemi ini kita di rumah aja kita menganggapnya sebagai hari libur, benar nggak Tia? Betul. Karena menganggap hari libur, sesok isi prei di rumah, akhirnya malam begadang, siangnya tidur full sampai dengan sore. Itu kadang-kadang membuat kita menjadi tidak mudah untuk konsentrasi padahal yang seharusnya kita kerjakan. Kemudian setelah itu pola tidur kita menjadi tidak teratur, artinya kita nanti akan memiliki jam biologis yang sangat kacau. Itu pun juga akan berdampak pada mental illness ya. Melakukan banyak hal yang nggak perlu, misalnya mungkin ada beberapa yang di awal-awal masa pandemi kemarin banyak yang nonton drakor sampai dengan 4 judul satu malam. Aduh, itu bukan sesuatu yang bagus karena itu banyak-banyak buang waktu. Harusnya malam kita istirahat, justru malam kita malah ngebiar nonton drakor. Dan pemilihan judulnya pun yang melo-melo, yang sedih-sedih, yang membuat kita menjadi tidak termotivasi untuk hidup lebih baik gitu ya. Semalam nonton drakor sedih semua, mata bengkak pagi. Itu juga tidak bagus untuk kesehatan mental kita. Ya. Kemudian juga gejala yang lain dari mental illness selama masa pandemi ini adalah susah bangun tidur, benar nggak Tia? Yes. Susah bangun tidur. Kenapa kok susah bangun tidur? Karena malamnya kita sudah begadangan karena nggak penting tadi. Kesehatan fisik, kesehatan psikologis itu nanti akan ada dampaknya ketika kita melakukan hal tadi. Kemudian letih, lesu, lemah karena emang tidak ada planning yang bagus. Kemudian muncul sedih, rasa sedih karena banyak hal yang tidak terekspresikan. Biasanya ngalor ngidul bareng temen, tapi ternyata kita nggak ngapa-ngapain tuh banyak emosi-emosi yang kita tidak bisa menyalurkan dengan bebas gitu ya. Itulah. Kamu termasuk salah satu yang terkena cabin fever nggak Tia? Semoga nggak ya? Enggak lah, Bu. Oke. Ya itu dulu prolognya deh. Ayo apalagi Tia? Terus sebenarnya kalau mental illness itu ngena di mana sih, Bu? Maksudnya pengaruhnya itu tuh di mana sih? Pengaruhnya banyak sekali dong. Karena kalau definisi dari mental illness sendiri kan semua kondisi yang mempengaruhi mood kita, cara berpikir kita sampai dengan pola perilaku kita, Tia. Ya kan? Sama seperti tadi misalnya, mood kita jadi jelek gara-gara apa? Gara-gara kita tidak terplanning dalam keseharian. Maka saya selalu sarankan pada semua mahasiswa, semua murid, ayo dong kita tata kembali masa pandemi ini bukan hari libur loh. Ini adalah masa di mana kita mulai bertransisi dari masa normal menuju masa yang
kurang normal menuju ke masa yang new normal gitu kan Tia. Jadi memang banyak hal yang harus kita sesuaikan kembali, termasuk juga tentang ritme tidur, jam istirahat, pola kegiatan di rumah harus kayak apa. Semuanya harus serba terplanning dengan baik. Sama seperti sekarang kok mahasiswa, aduh Bu, jadi menggendut nih badannya semenjak kita kena corona. Aduh, please deh, kalian tuh nggak ada alasan buat tambah gendut sebenarnya. Kalau kalian punya planning dan punya jadwal yang teratur untuk melakukan keseharian seperti halnya hari-hari sebelumnya, gitu Tia. Mood, ya kemudian pola pikir juga iya. Masa pandemi ini, coba deh kita mulai open minded. Artinya dalam masa seperti ini kan masa yang orang lain menganggap sebagai ini masa yang nggak bagus gitu. Coba kita melihat sisi positif dari hal-hal yang negatif yang ada di sekeliling kita. Ada nggak dampak positif dari pandemi ini, Tia? Kalau menurut Tia? Banyak sih Bu sebenarnya. Pas, Kalau kita coba ambil satu. positifnya. Satu, itu kita jadi lebih di rumah, tuh kan? Benar. Kan kita lebih dekat sama orang tua juga, sama keluarga juga. Jadi urusan rumah itu jadi tertata rapi gitu Bu. Salah satunya sih itu yang paling terasa ya Bu ya. Terus selain dekat sama orang rumah, apalagi ya? Banyak jadi lebih ngirit Bu. gitu ya, ngirit karena nggak pergi kemana-mana. Tapi sebenarnya Tia ada banyak hal loh, kalau mungkin teman-teman mahasiswa sadar bahwa banyak sekali ilmu gratisan sekarang ini, percaya nggak Tia? Yes. Webinar gratis, live IG hampir setiap hari para pakar mengadakan live IG ya kan? Ada juga yang meeting via Zoom atau Zoom meeting yang mereka menyediakan sertifikat. Kita jadi semakin kompeten dengan biaya yang minim atau mungkin biaya yang nol gitu ya. Kita banyak sekali mendapatkan hal baik. Itu susah loh untuk melihat satu hal positif di antara negatif, itu PR yang luar biasa. Kita jadi lebih mandiri, benar nggak Tia? Betul banget. Iya, kita jadi lebih mandiri. Kalau dulu kita kan dikit-dikit, aduh males masak deh. Aku kayaknya pengen makan di luar aja sama temen-temen. Sekarang bayangin, sekarang kita pesen via GoFood aja kita deg-degan kan? Ih, steril nggak ya? Ya udah deh, masak sendiri. Kemudian kita jadi melakukan hobi yang biasanya kita nggak bisa lakukan, Tia. Bener nggak? Sekarang banyak banget saya ngelihat kalau di feed Instagram itu, ya ampun, banyak banget yang mendadak hobi masak. Kemudian dijualin sama teman. Mendadak hobi bercocok tanam, ya kan, Tia? Kamu mendadak apa, Tia? Saya yang sekarang lagi suka bereksperimen dengan make up nih Tia. Oke. Kamu jadi hobi atau bercocok tanam gitu? Iya, enggak. Kalau masak iya sih, alhamdulillah cireng instan ya sis. Terus kemudian Tia, dalam masa pandemi ini kita bisa melihat hal positif yang lain, yaitu salah satunya adalah kedisiplinan. Kita bisa mengasah diri untuk lebih disiplin. Karena kalau biasanya jam kuliah kan sudah ditentukan oleh kampus ya. Jam sekian kita ke kampus sampai dengan jam sekian. Kalau sekarang masa pandemi kayak gini, kita dengan media daring, kita nggak bisa kayak gitu. Biasanya dosen ngasih tugas, set, deadline-nya nanti malam jam 12 ya, kita aduh entar-entar aja deh ya, masih lama, Belanda masih jauh. Itu kita nggak bisa. Kita harus mulai mendisiplinkan diri. Makanya saya selalu bilang, ayo dong masa pandemi ini kita tetap seperti hari-hari biasa. Satu, mandi pagi tetap, kalau bisa setiap pagi keramas, itu seger, kita jadi bergairah untuk hidup. Dua, tetap dandan rapi, bersih, wangi, kece. Dan tetap lakukan hal-hal yang kita biasa lakukan di luar, di rumah, gitu Tia. Terus apa sih Bu yang harusnya kita lakukan kalau misalnya kita kena mental illness itu sendiri? Yang harus kita lakukan? Dalam masa pandemi kayak gini ya? Yes. Tentu saja yang pertama, saya tadi udah bilang nih Tia, satu, bawalah dunia luar ke dalam rumah. Ciptakan atmosfer normal yang profesional di rumah. Misalnya apa? Pagi-pagi, buka jendela, buka pintu, seolah-olah ini adalah hari biasa yang tetap menyenangkan. Buka jendela, buka pintu, tarik nafas, aduh ya Allah indah banget pagi ini. Gitu ya. Yang kedua, mandi, dandan, tetap lanjutkan aktivitas seperti biasa. Itu deh, itu akan membuat kita semakin bergairah.
Mandi pagi itu satu ritual yang wajib dilakukan kalau kita tidak ingin stres berkepanjangan, yaitu ilmu psikologi loh, wajib mandi pagi wes gitu. Terus kemudian yang kedua, lakukan hobi yang lama sudah tidak kita pernah sentuh lagi. Tadi sudah kita bahas kan Tia, yang mulai suka dandan-dandan, kita bisa loh mendalami ilmu dandan berdandan gini. Kalau Ubin biasanya buka YouTube para beauty vlogger gitu ya. Ya, Bu, ya. Dan itu ternyata ngaruh banget loh Tia. Kalau ada yang bilang, ih masa pandemi ini semua lipstik nggak terpakai, salah. Salah, itu salah banget Tia kan. Justru malah setiap hari kita semakin untuk membuat kita memiliki skill yang berbeda gitu. Terus kemudian jangan lupa planning dengan baik hari-hari kalian. Pagi sampai dengan sore kita mau ngapain, planning dengan baik. Dan kamu harus punya target. Ya, harus punya target harian, mingguan, bulanan, apa kompetensi yang ingin kamu punya. Toh sekarang webinar banyak yang gratis. Toh sekarang juga banyak IG Live yang bermanfaat banget untuk kita bisa mengembangkan diri, kita punya skill baru, secara kepribadian kita semakin baik dan lain sebagainya. Terus kemudian jaga komunikasi dengan teman-teman. Itu salah satu cara untuk kita tetap sehat mental. Kita jauh dari yang namanya mental illness ya. Kamu menghubungi teman nggak selama pandemi? Tetap menghubungi teman lah. Video call? Video call? Ngapain? Selalu ya. Terus jangan lupa dengan teman-teman juga dengan dosen kamu, ya nggak Tia? Ya, betul. Kamu bertanya bagaimana ini, karena seringkali mahasiswa menjadikan ini sebagai alasan untuk ngeles dari tanggung jawab. Bu, saya nggak bisa dapat nih kayaknya, soalnya susah banget masa pandemi ini, perpustakaan banyak yang nggak buka. Hello, kita semakin bisa punya cara untuk belajar secara otodidak. Kita bisa belajar mandiri. Toh juga video call dengan dosen juga mudah kan? Terus kemudian selain jaga komunikasi, apalagi ya? Oh ya, ekspresikan perasaanmu. Sekarang banyak media yang kita bisa gunakan untuk mengekspresikan diri. TikTok kan? Banget. Atau kalau enggak kita bisa bernyanyi, menulis. Mungkin yang suka nulis bisa menulis, bisa melukis, bisa mewarnai. Ada kan yang mewarnai sekarang untuk orang dewasa itu ya. Itu sebetulnya untuk menjaga kesehatan mental kita aja supaya kita bisa. Kalau dalam ilmu psikologi ya, namanya adalah katarsis, meluapkan energi negatif menjadi satu hal yang teraktualisasi melalui satu tindakan gitu ya. Terus kemudian jangan lupa berolahraga. Dalam masa pandemi seperti ini, gimana supaya kita tidak terkena mental illness? Berolahraga lah. Katanya siapa tuh? Mensana in corpore sano. Apa? Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang juga sehat. Berolahraga itu juga, kita nggak harus bersepeda dan harus pakai Brompton kan? Ya. Oh, sekarang semuanya serba, ayo jor-joran beli sepeda. Enggak. Kita bisa berolahraga apa aja walaupun berada di kamar kos. Kamu olahraga nggak, Tia? Olahraga di rumah, Bu. Kan banyak. Ngapain? Di aerobik lewat YouTube gitu, Bu. Iya bener. Kita sama berarti ya. Aerobik lewat YouTube. Bener. Terus bisa juga kita memanfaatkan itu loh, kalau misalnya ada kan beberapa personal trainer yang mereka mengupload video bagaimana berolahraga tanpa harus kita berada di ruangan yang luas. Di halaman kos-kosan misalnya cuman sepetak itu biasanya buat parkir motor, kita bisa di situ. Paling ada orang lewat, sweet gitu ya. Terus kemudian jangan lupa ini adalah momen yang tepat untuk kita mendekatkan diri pada Tuhan ya Tia. Jadi selain kita sehat secara fisik, secara mental, juga kita sehat secara spiritual. Ini adalah salah satu cara kita untuk bisa me time dengan Allah Subhanahu wa taala. Terus kemudian jangan lupa saringlah tontonanmu. Itu tips Bubin untuk kamu bisa jauh-jauh dari mental illness. Jangan nonton drakor yang sedih-sedih dalam durasi yang sangat panjang, anakku. Tahu porsi. Kemudian juga kalau untuk menonton tayangan tentang COVID-19 juga batasi. Jangan sampai nonton berita itu pada saat pagi hari. Itu bikin kamu loyo, bikin kamu jadi nggak bergairah untuk hidup. Kecuali kalau kamu sudah oh banget. Jadi nontonlah itu pada saat setelah asar deh ya. Jadi benar-benar kamu sudah selesai beraktivitas, tinggal istirahat, kamu bisa menikmati berita itu dengan leluasa. Oke Tia, gitu beberapa tips nih. Lalu tips yang lainnya itu apa, Bu? Kan kita harus menyaring informasi-informasi yang kita dapatkan kan. Mungkin ada
tips-tips yang lain biar ini aja. Ya, Ya, halo Bu. hei, putus-putus. Gimana? Diulang. Jadi kan selain tips-tips yang tadi kayak kita harus menyaring informasi sama berita-berita yang kita lihat kan Ibu, mungkin ada tips lain nggak buat remaja-remaja yang baru pada nonton, buat jomblo-jomblo yang lagi pada nonton itu Bu? Kan mereka pada stres dikejar deadline itu Bu. Oke, satu, yakinkan diri bahwa masa pandemi ini akan membawa kita pada banyak hal yang positif, Tia. Satu, kita akan banyak belajar tentang IT, benar nggak, Tia? Betul. Kamu jadi tahu tentang apa itu Google Meet. Sebelumnya nggak pernah pakai kan? Nggak pernah Pak. Kamu bisa tahu tentang Zoom, kamu bisa tahu tentang webinar, kita bisa tahu tentang banyak hal terkait dengan IT. Yang sebelumnya kita nggak pernah. Mungkin kita kalau terkait dengan IT bikin PowerPoint, ngerti dengan Microsoft Word gitu kan. Tapi di masa pandemi kita dituntut untuk bisa berlari, mengejar teknologi kita yang sebelumnya kita tidak pernah tahu dengan bagus. Nah, terus kemudian melatih kemandirian jangan lupa. Karena di masa ini kita bisa lebih percaya pada diri sendiri. Kita lebih higienis daripada orang di luar sana, gitu kan? Sehingga apapun bisa kita kerjakan sendiri. Itu yang sebelumnya kita belum punya, Tia. Sebelumnya kan jajan, GoFood, segala macam kita santai aja. Sekarang kita lebih was-was dan lebih berpikir ke arah gimana kita bisa sehat dan selamat gitu kan ya. Terus kemudian jangan lupa ada beberapa hal lagi sih. Kecakapan merawat diri. Nah, kita akan dituntut dalam masa pandemi ini ada satu hal yang kita sebelumnya kurang care, merawat diri dari segi kebersihan, benar nggak? Kita sekarang di era new normal ini kita sudah mulai sangat fasih untuk bagaimana cuci tangan yang bagus, yang benar, dengan beberapa tips dari WHO. Setelah bepergian kita kemudian harus mandi, itu sebelum ini kita nggak pernah kepikiran sama sekali, benar nggak Tia? Ya. Anak-anak generasi ini lebih dituntut untuk bersih dan juga profesional. Itu satu hal yang bisa membuat para jomblo-jomblo itu sedikit terhibur. Oh, jadi ini ada masa di mana kita emang harus dikarantina untuk be better gitu. Terus setelah itu juga kita di sini dituntut untuk melatih daya adaptasi kita, benar nggak? Dari era yang sebelumnya kita sangat konvensional, kemudian kita di era yang sekarang ini kita dituntut untuk bisa memiliki daya adaptasi yang bagus. Sebelumnya pulang dari pergi langsung blek tidur, oke. Sekarang nggak bisa kayak gitu kalau kita pengen sehat dan selamat. Iya. Ya, Tia. Ini mungkin sambil nunggu teman-teman yang mau tanya, boleh lo langsung tanya ke Bu Bin ini lewat Boleh. Boleh. Ayo deh. Ada lagi nggak Bu yang disampaikan tentang mental illness itu sebenarnya kayak apa gitu, lebih mudahnya biar lebih mudah di Oh, tentang mental illness. yes. Sebetulnya kalau berbicara tentang mental illness, mungkin teman-teman sudah sebelumnya pernah baca ya. Apa sih mental illness itu? Yang jelas kalau orang awam menyebutnya sebagai gangguan mental ya. Dan itu banyak sekali macamnya, Tia. Tapi kalau yang kita bahas tadi tentang cabin fever atau rasa sedih karena kita terlalu lama berada pada satu ruang dan waktu yang sama dan terlalu lama gitu, jenuh. Kalau mental illness sendiri ada 9 macam. Mungkin kalau kuliahnya Tia sudah membahas itu? Belum sampai. Belum. Oke, mental illness itu sendiri ada 9 macam. Yang pertama ada anxiety disorder atau gangguan kecemasan ya. Gangguan kecemasan itu apa sih? Biasanya kalau ini tadi terkait dengan cabin fever itu masuknya ke dalam gangguan kecemasan. Kita takut berlebihan, kita cemas, takut atau parno di tempat umum. Mungkin mengalami juga ya. Aduh, aku mau belanja ke Pamela, tapi aduh, aku takut banget kalau misalnya di sana ada orang yang positif COVID-19 misalnya gitu. Itu sebetulnya kita nggak perlu takut, asalkan kita mematuhi protokol yang benar gitu. Rasa takut yang berlebihan itu mengakibatkan itu tadi mental illness yang pertama yaitu anxiety disorder. Kemudian jenis yang kedua mental illness itu ada yang kedua adalah mood disorder atau gangguan mood. Kalau yang teman-teman anak-anak yang sekarang kenal biasanya tentang bipolar ya. Bipolar. Jadi terkait dengan
mood yang mendadak jadi jelek, nangis, dijeritan, terus di saat yang lain sebentar kemudian dia jadi happy. Nah, itu kan satu gangguan juga gitu, bipolar. Kemudian yang ketiga ada psychotic disorder, itu adalah gangguan yang memang sudah parah kalau yang ini ya, sudah halu. Kemudian juga ada beberapa hal yang lain, misalnya delusi atau menganggap sesuatu yang nggak ada serasa ada gitu ya. Terus kemudian ada eating disorder. Apa ini? Gangguan makan, gangguan pola makan. Misalnya apa? Anoreksia nervosa, bulimia nervosa itu ya. Terus kemudian macam-macam. Terus kemudian ada, pernah dengar OCD nggak, Tia? Kos itu sampai berkali-kali. Bukan, kalau yang itu kan, kalau yang diet itu kan tentang anoreksia sama yang bulimia ya. Itu gangguan makan. Terus kalau ini yang OCD bukan OCD-nya jadi Corbusier ya. Bukan. Kalau OCD yang di psikologi itu obsessive compulsive disorder. Jadi dia apa ya? Berkali-kali melakukan sesuatu yang sama. Misalnya ngunciin pintu. Aku tadi udah ngunciin belum ya? Terus dicek lagi. Baru balik lagi. Aku tadi udah ngunci belum ya? Balik lagi. Pernah ada temen yang kayak gitu? Ya, saya sendiri juga pernah. Ternyata kamu banyak mengidap ya, ya. Jadi emang itu gangguan mental juga, termasuk mental illness juga itu Tia. Nah itu namanya OCD, Obsessive Compulsive Disorder. Itu biasanya kalau ngunci pintu berkali-kali, cuci tangan berkali-kali. Nah biasanya di tengah-tengah masa pandemi seperti ini muncul orang-orang dengan mengidap mental illness seperti tadi Tia. Saking takutnya, saking cemasnya, aku takut kena corona. Akhirnya dia berkali-kali cuci tangan. Aku tadi cuci tangan udah bersih belum ya? Diulang lagi. Tadi udah higienis belum ya? Diulang lagi. Tadi sudah sesuai dengan standar WHO belum ya? Diulang lagi. Itu namanya OCD. Obsessive Compulsive Disorder gitu ya. Terus kemudian ada juga ICAD atau Impulse Control and apa nih? Jadi intinya kalau seperti ini adalah mengulang apa ya, impulsif gitu ya. Seperti misalnya mengulang sesuatu berkali-kali, seperti kleptomania. Pernah dengar kleptomania? Suka ngutil barang-barang teman. Barangnya nggak berharga, tapi membuat satu kepuasan tersebut. Masa pandemi ini ya, personality disorder. Ini biasanya terkait dengan bagaimana sih satu gangguan ini terkait dengan personality atau keadaan. Misalnya antisosial, ada kan orang yang antisosial ya Tia? Halo Tia, kamu gambarnya hilang-hilang. Lah hitam semua. Hai. Ibu maaf, kepotong sinyalnya jelek. Iya nggak apa-apa. Aku tadi kok Tia diem aja, gambarnya hilang jadi hitam semua loh. Oke. Oke, Ibu. Mau nggak dilanjut aja, Ibu? Oke lanjut ya. Tadi sempat ngomong sendiri. Ya ampun aku kayak orang gila loh. Baik, tadi udah ngobrol beberapa terkait dengan mental illness ya, terus ada beberapa hal lagi, terus kemudian tadi kan sampai ke ini ya, personality disorder ya, tentang gangguan personality atau gangguan kepribadian ya. Nah ini apa contohnya tentang misalnya antisocial personality disorder, pernah mendengar ya antisosial? Ya, pernah. Jadi ada orang yang benar-benar takut dengan dunia luar, takut bersosialisasi, takut bergaul gitu. Itu termasuk pada mental illness. Terus kemudian ada gangguan stres pasca trauma. Kalau ini sudah apa ya, sudah pernah mengalami hal yang tidak menyenangkan, hal traumatik, kemudian dia menjadi berubah perilakunya. Misalnya ketika naudzubillah ya, ketika kecil dia pernah mengalami pelecehan seksual.
Misalnya seorang anak perempuan terkena pelecehan seksual dari pria gitu ya. Kemudian sampai besar dia merasa trauma sekali dengan yang namanya laki-laki. Nah, itu termasuk pada gangguan stres pasca trauma. Itu pun dia masih terbayang-bayang, alam bawah sadarnya masih sangat pekat dengan hal tersebut. Itu namanya gangguan stres pasca trauma. Duh, handphoneku mau jatuh terus dia. Bentar ya. Gak apa-apa. Kemudian yang 9 ada gangguan disosiatif atau gangguan kepribadian ganda. Pernah dengar kan ya? Kepribadian ganda. Kepribadian ganda. Ini biasanya ditandai dengan apa ya? Stres parah, kehilangan identitas diri. Itu biasanya karena apa? Kalau kepribadian ganda itu bisa jadi karena satu hal yang traumatik di masa kecil mungkin, atau hal yang tidak menyenangkan atau bersifat traumatik di masa kecil mungkin. Tapi yang nyambung dengan kondisi pandemi saat ini yaitu tadi, ada OCD, ada gangguan kecemasan atau anxiety, nah, seperti itu. Kalau introvert itu lebih masuk ke yang mana ya Bu ya? Antisosial mungkin ya Bu ya? No, beda lah. Ini yang harus saya luruskan. Oh, tidak. Jadi kepribadian itu sebetulnya ada, kalau secara garis besar bisa dibedakan ya, 2, introvert dan extrovert. Apa sih introvert? Yang kamu tahu apa, Tia? Orang yang nggak mau bersosialisasi, nggak mau ke dunia luar itu Bu. Setahu saya kayak ya antisosial gitu juga. Dia juga nggak mau. Berbeda. It's different. Beda, sangat-sangat berbeda. Introvert dan extrovert itu satu keunikan yang diberikan oleh Tuhan pada manusia ya. Introvert itu tidak melulu jelek loh. Introvert itu dia tertutup, lebih menutup diri dari hal-hal yang memang dia keep untuk diri sendiri. Apakah kepribadian introvert tidak bisa gaul? Salah. Orang introvert yang dia sudah memodifikasi perilakunya, artinya dia sudah banyak belajar. Misalnya orang introvert dia bergaul dengan beberapa teman yang ekstrovert parah. 1, dia akan ketularan cerianya. 2, dia akan ketularan untuk ramenya. Tapi dia masih punya sisi yang lain. Sisi introvertnya adalah sisi di mana dia pandai menyembunyikan sesuatu, Tia. Ada loh orang introvert tapi cerewetnya minta ampun, ada. Dari mana cerewetnya, Bu? Cerewetnya adalah dari dia belajar dari lingkungan sosialnya. Walaupun cerewetnya dia akan ada batasnya. Dalam hal-hal tertentu dia akan cenderung menutup diri. Ada beberapa hal sisi yang dia keep untuk dirinya sendiri, itu introvert. Walaupun rata-rata orang introvert itu dia menutup diri alias tidak banyak mengeksplor dia sendiri di depan publik gitu ya. Tapi bukan berarti kemudian antisosial, ada orang takut, enggak, itu berbeda lagi. Jadi emang beda ya Bu. Soalnya kan ini beda. Kayak banyak yang ada opini-opini lain gitu. Jadi memang harus diluruskan juga ya Bu ya. Iya. Jadi introvert itu lebih mudah untuk ngekip untuk dirinya sendiri. Jadi dia tidak begitu saja menerima orang lain untuk mendengarkan ceritanya, tidak percaya begitu saja. Jadi lebih ke bagaimana dia membuka diri gitu. Tidak semua orang introvert kemudian terus termenung diem itu enggak. Ada orang introvert yang dia bisa membawa diri dengan baik, tapi di hal-hal tertentu dia menutup diri, gitu Tia. Begitu juga dengan orang ekstrovert. Orang ekstrovert emangnya yang orangnya cenderung koprol-koprol, terus dia suka ember itu enggak juga. Ekstrovert kalau dia bergaul dengan orang-orang introvert juga dia akan cenderung menjadi ekstrovert yang tahu diri gitu. Dia banyak membuka diri. Nggak usah disuruh cerita pun kalau orang ekstrovert akan cenderung menceritakan sendiri. Iya sih, benar juga sih. Oke, mungkin teman-teman ada yang mau tanya nggak nih langsung sama? Boleh banget loh. Ya. Yuk, yang mau tanya boleh. Sebentar. Boleh banget loh. Yuk, ada door prize-nya kan, Tia? Ada, Bu. Keren. Kalau anak-anak sekarang, mahasiswa sekarang rata-rata kalau dalam masa pandemi ini merasakan jenuh itu sebetulnya karena manajemen waktunya yang kurang bagus, Tia. Dan dia nggak punya planning. Maka dari itu, kalau setelah nonton tayangan ini, kamu coba deh berbenah. Pagi, jangan malas-malesan, tetap atur jadwal kamu dengan baik. Bangun subuh, sholat subuh, setelah itu mau ngapain, kamu harus memplanning dengan sangat rinci. Dari bangun tidur sampai mau tidur lagi, kamu tulis, catat apa aja yang mau kamu kerjakan. Itu kamu bisa
jauh-jauh dari yang namanya mental illness. Tetap. Coba deh, mandi pagi itu ritual wajib. Mandi pagi, keramas, dandan wangi, bersih, rapi, kece, itu akan membuat mood kamu berlipat-lipat lebih baik. Bikin tugas juga makin oke gitu kan ya. Dan ciptakan ruang kerja atau ruang belajar yang Yang memang khusus untuk kamu kerja. Jangan bikin tugas sambil rebahan, itu nanti hasilnya tidak akan maksimal. Ada pertanyaan loh. ini dari Christina Elma. Ini mau tanya, apakah antisocial personality disorder itu bisa berupa kecenderungan mengabaikan orang di sekitarnya? Jadi lebih ke Antisosial. mengabaikan. Antisocial, oke. Antisocial personality disorder itu memang dia benar-benar antisosial, artinya dia ada satu rasa ketidakpercayaan diri di situ. Jadi dia bukan mengabaikan Tia, tetapi memang dia tidak bisa ngeklik, dia tidak memiliki cukup kepercayaan diri seperti kita manusia normal seperti ini untuk bergaul. Bukan mengabaikan, tapi dia tidak bisa membawa diri secara percaya diri seperti orang lain. Gitu. Terus ini ada Mbak Uut Utami, nih selama pandemi saya jadi sering overthinking Bu. Jadi kayak yang disampaikan awal tadi ya Bu ya, jadi kayak lebih mudah tersinggung juga, overthinking juga gitu ya Bu ya. Hmm. Terus? Emang iya sih. Jadi kenapa kok kita bisa lebih mudah tersinggung, kita jadi mudah untuk overthinking itu karena otak kita banyak nganggurnya gitu. Coba kalau kita isi dengan kegiatan yang memang itu sudah terplanning dengan baik, itu nggak akan kejadian seperti itu tuh. Nggak ada waktu buat gabut. Bener sih. Makanya bikin deh list, kamu mau ngapain? Maka saya selalu sarankan, ayo dong bikin list yang kamu kerjakan hari ini seharian full aja, kemudian kamu harus punya target harian, target mingguan, target bulanan. Kamu mau meningkatkan kompetensi kamu di bidang apa? Sekarang banyak loh webinar gratis, live Instagram, hampir setiap orang membuat live Instagram, kamu bisa pilih. Aku pengen belajar tentang memplanning keuangan. Nah, kamu bisa mencari IG-nya siapa untuk melihat bagaimana seharusnya kamu belajar tentang nge-planning keuangan supaya lebih bagus. Aku ingin belajar tentang memasak. Kamu bisa misalnya follow chef siapa, Chef Arnold, kemudian kamu bisa mempraktekkan di rumah. Kamu banyak produktifnya nanti. Yang jelas kalau dari orang-orang di sekeliling saya, Tia, setelah saya kasih tahu seperti itu, mereka jadi kemudian sangat excited. Aku ternyata ini loh, Bu Bin, jadi sangat tahu bahwa aku tuh berbakat banget masak. Mereka masak dan sampai bisa dijual, Tia. Sebelumnya aku kurang pede Bu, tapi ternyata setelah aku cobain, bener-bener cobain, dan aku kasih tester ke beberapa teman, aku kirim, ternyata cocok, mereka mau beli loh. Artinya apa? Di masa pandemi ini jangan pernah kita mengasihani diri sendiri. Justru ini adalah ajang kita untuk ayo kita berlomba-lomba makin produktif dan kreatif dengan kesempatan yang sangat banyak ini. Kamu melihat peluang dan kesempatan banyak nggak, Tia? Banyak banget sih Bu sekarang ya. Apapun Iya. bisa jadi kesempatan sama peluang ya. Jadi duit ya. Ada pertanyaan lagi tuh Tia. Ada Mbak Tips Uut lagi. untuk Tips Mbak planning Uut. dan manajemen waktu. Oke, tips untuk planning dan manajemen waktu. Yang jelas yang pertama gunakan skala prioritas. Mau ngapain hari ini? Kita harus tahu misalnya, oh ternyata hari Senin itu jadwalku adalah mata kuliah misalnya mikrobiologi, ada farmakologi, ini, dan mereka rata-rata harus menuntut kita untuk baca terlebih dahulu. Berarti sehari sebelumnya kamu harus meluangkan waktu untuk membaca materi itu. Sebelumnya kamu nggak pernah kepikiran untuk baca sendiri di rumah, lah ini saat yang tepat untuk kamu bisa memaksa diri untuk mau belajar otodidak. Yang jelas kalau untuk bagaimana membuat planning harian, kamu harus rinci dari pagi, kamu mau ngapain aja. Kamu bisa nge-matchkan itu dengan jadwal dari kampus. Kamu bisa membuat target mingguan. Aku pengen minggu ini bisa masak, bikin sus kering. Kalau gitu kamu planningkan itu dalam satu hari, berapa durasi kamu untuk belajar itu. Kemudian sekali lihat video kamu mau praktek atau 2 kali lihat video mau praktek, kamu nanti bisa sesuaikan jadwalnya. Kalau ini lebih ke improvisasi diri sih ya Tia ya, lebih ke improvisasi diri. Setiap orang akan berbeda karena setiap orang punya skala prioritas yang berbeda. Oke, terus? Tadi gabung dari pertanyaan Mbak U tadi, ini pertanyaannya Mbak Kartika, kalau memang udah membuat list itu tapi tetap males Bu ngelakuinnya, itu kayak gimana ya Bu ya?
cara Oh ya memang ini membangun tantangan. diri biar mau. Mm-mm. Makanya yang namanya masa pandemi ini tantangan banget untuk kita bisa disiplin dia. Coba deh kamu kasih reward ke diri sendiri. Kalau aku bisa melakukan sesuai dengan apa yang aku tulis, maka aku akan ngasih diriku sendiri misalnya kaos Stradivarius misalnya gitu. Itu kamu harus melakukan itu semua, tapi ini memang satu tantangan buat kita sih di masa pandemi ini. Kalau kamu males, kamu akan terlibas. Kalau kamu rajin dan kamu disiplin diri, kamu akan jadi orang yang nomor satu. Udah itu aja tantangannya. Itu dua pilihan yang mau milih yang mana. Oke, ada lagi loh Tia. Apa nih? Ya, ini tadi yang tentang planning, rasa malas mau jalanin planningnya itu, Bu. Oh, kasih reward dong Tika. Kasih reward. Kartika bukan ini? Kartika susah di, Bu. Oh, Susan. Suzan, ya Suzan. Karena selama ini kita menganggap bahwa reward itu untuk orang lain. Coba deh rewardnya dikasih ke kita sendiri. Insya Allah kalau kita ngasih reward kita jadi semangat gitu. Iya. Mungkin juga kemarin aku harus bisa belajar untuk makeup. Aku nanti sudah bisa makeup kayak gitu, aku mau beli yang grade-nya lebih tinggi lagi, yang lebih mahal lagi ya. Terus setelah itu bikin apa lagi, tantangan lagi. Oke. Disiplin, oke. Terus? Ini ada dari Nabila Puspita. Selamat sore Bu Bin dan Kak Tia. Saya mau bertanya bagaimana cara konsisten menjalani satu bisnis agar tidak bosan. Ini tips Konsisten? bisnis dalam berbisnis. Agak Oke, jauh ya Bu dari tema kita ya Bu ya, tapi nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa sih. Yang jelas pertama kalau untuk bisnis supaya kita istiqomah dalam bisnis yang kita kerjakan ya Dek. Carilah komunitas yang juga pebisnis. Kalau kamu melakukan usaha berarti kamu kudu golek konco sing apik yang mereka pun juga melakukan bisnis. Tidak harus bisnisnya sama loh ya, tapi sama-sama pelaku usaha. Itu kamu akan terpacu. Setiap hari kamu akan mendapatkan semangat juga, energi juga dari orang tersebut. Bertemanlah dengan orang-orang yang memang satu kufu atau satu frekuensi. Yang kedua, kamu jangan lupa banyak baca, banyak belajar. Baca, kamu bisa mengapresiasi diri kamu, misalnya saya kalau misalnya iso punya omset sekian saya akan beli buku ini, ya itu kan sudah mengapresiasi diri. Kemudian jangan lupa untuk kamu tidak pernah puas belajar dari para pelaku bisnis yang sudah terkenal ya. Kalau saya baru kemarin follow ini Tia, jadi saya semangat banget. Itu loh Crazy Rich dari Surabaya, Tom Liwafa ya, sama istrinya. Kamu ikut nggak? Belum sih, Bu, cuma pernah denger aja. Jadi memang dia dari orang yang benar-benar nggak punya, modal usahanya 300.000, terus kemudian sekarang omsetnya udah miliaran. Ternyata banyak juga gunanya ketika kita nge-follow orang-orang yang memang punya perjalanan bisnis dari bawah menuju sukses. Itu kita akan termotivasi dan selalu istiqomah. Yang jelas tadi ya berteman dengan orang-orang yang memang satu kufu atau satu frekuensi dalam bisnis, yang memang dia punya semangat yang sama. Yang kedua, kamu baca-baca banyak tentang bisnis. Yang ketiga, kamu banyak nge-follow deh orang-orang yang punya bisnis bagus, mereka istiqomah, omsetnya selalu naik. Itu kamu lihat bagaimana ketika mereka menceritakan sukses mereka, baik itu di IG live-nya, mungkin ada yang punya YouTube channel, kamu bisa belajar banyak. Intinya jangan sampai ketika kita berbisnis kita mudah berpuas diri, itu salah. Harus tetap belajar, sinau. Ya jelas, ojo kagetan, ojo gumunan. Artinya dengan masa pandemi ini jangan kemudian kaget, aduh ini masa pandemi ini bisnis aku terdampak banget. Jangan hanya mengeluh. Kalau kamu hanya mengeluh cuman sampai di situ aja, tapi coba deh berimprovisasi. Mungkin ada yang bisa kamu jual selama mereka di rumah aja. Tia, Bu Bin jualan daster loh. Ini ada sebabnya loh Tia. Jadi ceritanya selama di rumah aja ternyata banyak yang tetap di rumah tapi kepengen styling gitu kan. Sama seperti kemarin saya lihat di IG-nya Laudia Cynthia Bella gitu, yang dia membuat banyak home dress kan, terus kemudian jilbab. Itu saya jadi terinspirasi. Kalau harganya di sana mahal, kenapa saya nggak bisa jual yang lebih murah gitu. Itu ya, jadi tetap harus jaga link pertemanan kita. Kalau untuk berbisnis, kamu harus banyak berteman dengan orang-orang yang juga berbisnis. Banyak baca, banyak
memberikan asupan diri tentang motivasi untuk istiqomah dalam berbisnis gitu. Baik. Ibu kalau Oke. ngomong-ngomong tentang bisnis nih ya tadi, karena kan pandemi ini mungkin banyak bisnis yang down banget pastinya. Itu gimana ya Bu caranya biar dia mungkin stres juga kan, karena bisnisnya down juga nggak bisa jalan. Terus itu tipsnya gimana Bu biar ini apa tetap nge-up gitu aja? Kalau yang namanya stres atau down pastinya Tia, nggak usah jauh-jauh. Saya juga sebelumnya kan saya nggarap beberapa uniform atau seragam untuk beberapa instansi ya. Mendadak mereka mempending itu, padahal kita sudah setengah produksi. Aduh itu Udah going jalan. crazy banget. Nah kalau seperti itu sedih boleh, tapi sak matio atau satu takaran saja, nggak usah terlalu banyak sedih. Tapi segera bangkit dengan kita berimprovisasi. Apa yang bisa kita lakukan supaya kita bisa menutup biaya produksi yang sudah dilakukan? Bagaimana kita bisa membayar pekerja yang sudah terlanjur kita gaji setiap bulannya? Artinya kita bagaimana bisa memanfaatkan peluang itu untuk lebih kreatif dan inovatif. Itu tadi contohnya, lakukan apa yang bisa kita lakukan di depan mata. Kalau ada kesempatan segera raih, jangan sampai Oke. kita lewatkan saja gitu. Oke. Ada yang lagi yang mau Tia, 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 halo Tia, ya halo Tia, Heeh. foto kamu di mana? Oke. Oh ya. Terus ini Bu, Mhm. kalau Apa? saya sih mau bertanya sendiri ya. Kan kita udah lama Bu menjalani apa pandemi kayak gini, kita di rumah terus kan mungkin lama-kelamaan wah aku udah jadi nyaman kayak gini. Terus cara memulihkan kayak yang dulu itu gimana ya Bu ya? Oke, menuju new normal ya. Mm-mm. Terlalu nyaman dengan kondisi seperti ini. Makanya kalau dalam masa pandemi seperti ini jangan sampai kita menjadi generasi rebahan tadi Tia. Jadi jangan sampai kita kok jadi bermalas-malas ria. Tetap harus ada planning wes itu. Tentukan planning tujuan apa yang kamu kepengen bisa dan kepengen kamu dapatkan. Ya, Ya, udah? dah. Oke. Okay. Jaringannya udah bagus? Iya, iya terputus-putus Udah Ibu. bagus? Iya. Suaraku terdengar bagus nggak? Bagus banget Bu. Oke. Okay. Suaramu yang menghilang-menghilang. Menghilang iya Ibu. Ya sudah, oke. Okay. Oke, Baik. ya. Jadi kalau untuk new normal itu tetap aktif dan produktif sama seperti kita sebelum masa pandemi ini berlangsung. Apalagi kalau sudah terbiasa untuk kita memanage waktu dengan baik, kita sudah terlanjur disiplin, insya Allah kita nggak akan merasa gimana-gimana. Yang jelas tetap patuhi protokol kesehatan, kemudian tetap positif, produktif. Oh iya, kalau nggak salah, new normal kan sudah mulai berlangsung ya. Ya. Sudah artinya memang kita harus lebih-lebih lagi. Sebetulnya kalau masa pandemi kemarin-kemarin dan sampai dengan hari ini belum selesai sih, itu sebagai cara kita untuk belajar lebih banyak lagi. Kalau kita sudah mulai disiplin diri, kita sudah terbiasa untuk apa ya, untuk banyak berkreasi di rumah, insya Allah kita nggak akan kaget. Yang jelas kita kalau di rumah itu jangan sampai diam aja sih Tia. Apa yang kita biasa lakukan di luar itu kita bisa lakukan di dalam rumah. Seperti kamu, kalau Tia sih biasanya suka bergaul dengan teman-teman. Nah, nanti bisa Ya. ngajak teman-teman untuk bikin acara apa, iki live bareng kayak gini. Itu kan juga salah satu cara untuk kita bisa hidup normal dengan beda versi gitu. Cara yang berbeda juga ya Bu ya. Bu ini mungkin pertanyaan terakhir ya Bu ya dari Oh, Anggi Dibati. Ini Bu
Tia, suaranya nggak kedengeran. Iya, Nggak kedengeran. Diulang. Nggak kedengeran. iya. Jadi tuh perempuan itu lebih rentan terkena mental illness, bukan sih, Bu? Iya benar, betul. Kamu tahu kenapa? Hormonnya mungkin ya, Bu ya? Betul, yang lain? Apa ya? Setahu kok itu aja sih, Bu. Perempuan itu secara afektif memang dia lebih lembut ya. Maka kalau mungkin dia pengen tahu lebih banyak lagi tentang bedanya wanita dan pria, bisa baca buku judulnya Men Are From Mars, Women Are From Venus gitu ya. Jadi kalau laki-laki itu dari planet Mars, yang memang mereka dengan karakter yang seperti itu. Perempuan lebih lembut, perempuan lebih apa ya? Tipenya lebih mengedepankan perasaan. Sementara kalau laki-laki, kalau masalah perasaan kan nomor sekian ya. Maka ada guyonan, kalau laki-laki itu kayaknya nggak punya perasaan. Bukan tidak punya perasaan, tapi laki-laki itu lebih mengedepankan rasio begitu. Itu kalau dari buku tersebut ya. Tapi kalau kamu setuju nggak kalau seperti itu? Perempuan itu lebih halus perasaannya gitu. Iya sih, Bu, emang bener banget. Setuju aja Gitu sih. ya. Kalau perempuan memang lebih lembut dari segi afeksi, dia lebih lembut gitu ya. Dari segi perasaan dia lebih lembut. Dia apa ya, mudah tersentuh. Ibaratnya begini, perempuan itu kalau masuk ke satu ruangan yang dimana di dalam ruangan itu ada orang yang tidak menyukai, perempuan itu akan bisa tahu, benar nggak? Yes, kerasa banget sih. Kerasa sekali. Laki-laki enggak, walaupun mereka bermusuhan, tidak saling menyukai, berada pada satu tempat yang sama, mereka masih bisa berangkulan. Itulah bedanya laki-laki dengan perempuan. Perempuan hatinya, perasaannya, afeksinya lebih halus dan lebih lembut. Maka dia ada sedikit badai, itu dia lebih mudah terguncang dan dia akan lebih mudah untuk apa ya, goyah, kecuali bila dia memiliki mental yang bagus dan dia terbiasa untuk memiliki mental yang tangguh begitu ya. Maka jadilah perempuan yang androgini ya, perempuan yang bisa melakukan peran seperti laki-laki, kuat, mampu memimpin, kamu bisa punya prinsip yang kuat, punya kepribadian yang kokoh, nah itu perempuan androgin. Ini mungkin terakhir ya, Bu ya, apa sih yang mau disampaikan ke teman-teman yang lagi nonton nih, Bu? Oke, untuk yang nonton, terutama ini mahasiswa yang masih unyu-unyu ya, kamu harus memandang masa pandemi ini sebagai tempat atau ajang di mana kamu bisa lebih menempa diri. Yakinlah bahwa masa pandemi ini banyak membawa sisi positif. Di tengah-tengah banyak hal negatif yang dia bawa, tapi COVID-19 ini banyak membawa kita pada kebaikan. Seperti tadi kata Tia, kita lebih dekat dengan keluarga, kemudian kita terlatih untuk lebih mandiri, kita lebih punya kreativitas, inovasi, karena kita bisa memanfaatkan ini sebagai ajang untuk belajar banyak. Kemudian yang keempat, kita bisa lebih banyak belajar tentang IT. Kemudian kita bisa lebih berdamai dengan yang namanya perubahan yang sangat signifikan dan cepat banget. Dan jangan pernah mengasihani diri sendiri. Masa ini bukan hal yang berbeda. Kita tetap melakukan kehidupan seperti biasanya, hanya dalam versi yang berbeda. Lebih dekatkan diri pada Tuhan, kita bisa melewati ini dengan baik, kita semakin bagus di dalam merawat diri, terutama kepribadian, mental, dan juga isi kepala. Jangan lupa terus kasih nutrisi terbaik untuk diri kita, nutrisi dari segi fisik, mental health, maupun dari segi spiritual. Gitu, Tia. Ibu, mungkin cukup kali kita diskusinya sore hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak buat Bu Bin yang mau meluangkan waktunya. Mungkin besok lain kali kita ketemu lagi ya, Bu ya. Mungkin dengan versi yang beda juga. Ya, oke. Thank you, Tia. Terima kasih, Bu. Jaringannya aduh berat-belit ya. Waalaikumsalam. Bye.